Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana menentukan determinan dengan metode ekspansi kofaktor. Kita harus mengenal istilah minor dan kofaktor. Berikut definisi minor dan kofaktor. Jika A adalah matrik bujur sangkar, maka minor dari entri AIJ dinyatakan MIJ, jadi minor itu dilambangkan dengan M, dan didefinisikan sebagai determinan dari submatrik yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Jadi minor itu adalah determinan dari submatrik yang tersisa setelah kolom ke I dan kolom ke J kita hilangkan dari matrik A. Kemudian kofaktor itu merupakan negatif 1 berpangkat I tambah J MIJ atau kita lambangkan dengan CIJ. Jadi kofaktor suatu entry itu dilambangkan dengan CIJ akan sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J MIJ. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan minor dan kofaktor dari A11, A32, A23 dari matrik B. Ini matrik B-nya. Nah, untuk menentukan minor dari A11 merupakan, tadi disebutkan bahwa minor merupakan determinan dari submatrik setelah kolom. Berarti kalau A11 berarti kolom pertama, baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan. Ini dia tadi matrik B-nya, kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertamanya. Kita hilangkan baris pertama dan kolom pertama. Sehingga submatrik yang tinggal adalah 5, 6, 4, 8. Determinan dari ini adalah 16. 5 dikali 8 dikurang 4 dikali 6. Hasilnya adalah 16. Nah, untuk menentukan kofaktor dari A11, berarti C11 itu akan sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 1 MIJ. Berarti adalah min 1 dipangkatkan 2, itu hasilnya 1 kali MIJ. MIJ kita peroleh tadi 16, maka kofaktor dari A11 juga 16. Kita lanjutkan ke minor A32. Minor A32 berarti kita menghilangkan baris ketiga dan kolom kedua, sehingga diperoleh submatriknya 3, negatif 4, 2, 6. Hasilnya 3 dikali 6, 18, dikurang 2 dikali 8, 2 dikali 4, negatif 4 min 8. Jadi 18 ditambah 8, hasilnya adalah 26. Nah, kofaktor dari A32 berarti negatif 1 dipangkatkan dengan 3 tambah 2, 5. Berarti negatif 1 pangkat 5 adalah negatif. Negatif dari M32 yaitu negatif 26. Dan terakhir minor dari A23. Berarti kita menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Hasilnya adalah 3, 1, 1, 4. Maka determinan dari submatrik ini adalah 11. 3 dikali 4, 12, dikurangi 1 dikali 1, 1. Berarti 12 kurang 1 yaitu 11. Sehingga kofaktor dari A23 negatif 1 dipangkat 2 pangkat tambah 3, 5. Berarti negatif 1 pangkat 5 itu adalah negatif. Negatif dikali M23 yaitu negatif 11. Inilah cara menentukan minor dan kofaktor dari suatu entry pada matrik. Nah, ekspansi kofaktor. Determinan dari matrik A, N kali N, ini matrik persegi, dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya.
dan menjumlahkannya dengan hasil kali yang diperoleh. Atau kita persingkat, determinan dari A, kita bisa lihat sepanjang ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, berarti AI1, CI1 ditambah AI2, CI2 sampai di sini AIN CIN. Akan sama dengan ketika kita ingin menentukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J misalnya. Maka det A akan sama dengan A1J, C1J ditambah A2J, C2J ditambah nanti ANJ, CNJ. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan contoh berikut. Hitunglah determinan matrik A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ini matrik A-nya. Penyelesaiannya, ketika kita ingin menggunakan determinan A atau menentukan determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, berarti baris pertama kita lingkari dulu, kita tandai baris pertamanya. Berarti nanti kita akan untuk menentukan determinan, kita akan mengalihkan entry dengan kofaktornya sepanjang baris pertama. Sehingga det A, determinan dari A itu dapat kita rumuskan A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Oke, berarti A11 itu 3, C11 ini bernilai positif karena -1 pangkat 2 itu positif. Berarti submatrik yang tinggal adalah kita hapuskan baris pertama dan kolom pertama sehingga diperoleh submatrik negatif 4, 3, 4, -2. Kemudian C12 itu bernilai negatif, makanya ini ada negatif. A12 kita adalah 1, maka negatif 1. Submatriknya adalah kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Yang tinggal adalah negatif 2, 3, 5, -2. Ditambah ini A13-nya 0, C13 itu bernilai positif. Sehingga kita boleh submatriknya kita hilangkan baris pertama dan kolom ketiga, diperoleh submatrik negatif 2, negatif 4, 5, 4. Oke, kita selesaikan satu-satu, berarti di sini 3 dikali negatif 4 dikali negatif 2, itu 8. 8 dikurang 12, itu -4. Dikurang 1, 4 dikurang 15, itu negatif 11 ditambah 0. Diperoleh negatif 1 untuk determinan A. Kita juga bisa menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Kita gunakan kolom kedua. Tadi kita sudah menggunakan baris, sekarang kita gunakan kolom kedua. Kita tandai dulu kolom kedua. Nanti kita peroleh rumus determinannya A12 C12 ditambah A22 C22 ditambah A32 C32. Jadi kita peroleh A12 kita 1, C12 kita bernilai negatif, maka negatif 1. Submatriknya hilangkan baris pertama dan kolom kedua, yang tinggal negatif 2, 3, 5, -2. Ditambah A22 kita adalah negatif 4, C22 bernilai positif. Kita hilangkan baris kedua, kolom kedua, dan baris kedua. Ini dia submatriknya. Ditambah A32 kita adalah 4, C32 bernilai negatif, maka ini negatif 4. Submatrik yang tersisa ketika baris ketiga dan kolom kedua kita hilangkan, maka yang tersisa 3, 0, negatif 2, 3. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan hitungan ini.
Negatif 1 dikali 4 dikurang 15 negatif 11. Negatif 4 dikali negatif 6 dikurang negatif 4 dikali 9 dikurang 0. Ini 9. Hasilnya adalah negatif 1. Maka determinannya akan sama. Walaupun kita tadi menggunakan sepanjang baris pertama atau sepanjang kolom kedua. Kita boleh memilih menggunakan determinan mana yang akan kita gunakan. Itulah cara menentukan determinan suatu matrik dengan menggunakan ekspansi kofaktor.